Ini adalah Nissan Skyline GT-R V-Spec dengan kode bodi R34. Mobil ini diciptakan juga pada tahun 1999 dan menjadi generasi kelimanya GT-R. Buat yang belum tahu, nama GT-R itu aslinya adalah Gran Turismo Racing. Dan untuk varian V-Spec sendiri berarti Victory Specification, karena awalnya varian dibuat untuk merayakan kesuksesan balap R32 GT-R. Nah, penasaran gak nih dengan mobil yang jadi tunggangannya Paul Walker di film Fast and Furious? Mari kita kupas. Dibandingkan dengan generasi R33, generasi R34 sendiri lebih kecil dengan panjang yang berkurang hingga 75 mm dan luasnya berkurang hingga 55 mm. R34 kini memiliki distribusi bobot 54:45 serta diklaim lebih rigid hingga 56% dibanding R33. Terdapat desain lampu depan xenon yang lebih rendah dan kemudian desain bumpernya dilengkapi dengan intake tambahan. Khusus untuk varian V-Spec mendapatkan front spoiler tambahan di depan dengan bahan serat karbon. Berlanjut ke bagian samping, terdapat fender depan dan belakang yang lebih lebar. Velg R34 ini menggunakan BBS berukuran 18 inci yang dibuat dari bahan aluminium sehingga lebih ringan hingga 4 kg dibanding dengan velg R33. Terakhir, pada bagian belakang terdapat rear spoiler dengan desain variable two stage. Kemudian desain lampu belas kalen yang simetris diubah menjadi sisi terluarnya dibuat lebih besar dengan lampu sen di sisi dalam lampu. Kemudian terdapat lampu mundur dan lampu kabut yang mengapit dudukan plat nomor. Terakhir, khusus untuk varian V-Spec terdapat diffuser berbahan serat karbon yang diklaim Nissan sebagai yang pertama di dunia untuk produksi massal. Masuk dalam terdapat instrumen cluster analog dan layar LCD multifungsi berukuran 5,8 inci yang bisa menampilkan hingga 9 display khusus untuk varian V-Spec. Jok GT-R sendiri menggunakan model bucket yang didesain khusus untuk mobil ini dan dibuat lebih lebar ketimbang seri R33. Mesin untuk GT-R R34 masih sama dengan dua generasi sebelumnya, yaitu 2006cc twin turbo berkode RB26DTT. Dibandingkan dengan R33, mesin ini mendapatkan perubahan yaitu penggunaan turbo twin ball bearing seramik dan juga camshaft baru. Satu hal unik yang khusus R34 adalah mesinnya menggunakan cover berwarna merah, sementara R32 dan R33 berwarna hitam. Resminya mesin ini mampu menghasilkan tenaga 276 horsepower, namun disebut tenaga mesinnya bisa mencapai 320 horsepower. Untuk torsi ini mencapai 392 Nm dan diklaim sebagai torsi per liter terbesar untuk mobil jalan raya di Jepang pada waktu itu. Tenaga mesin disokong melalui transmisi manual 6 percepatan buatan Getrag menuju ke 4 roda melalui sistem penggerak 4 roda ATESA ETS yang menggunakan komputer untuk membagi tenaga mesin tergantung dengan kondisi jalan. Sementara khusus untuk varian V-Spec mendapatkan sistem ATESA ETS Pro. Hasilnya 0 ke 100 km/jam dapat ditempuh dalam waktu 5,2 detik menuju top speed hingga 250 km/jam. Suspensi GT-R menggunakan multilink di keempat roda dan khusus untuk varian V-Spec supaya tadi tune agar lebih rendah. GT-R juga dilengkapi dengan sistem 4-wheel steering super high-class serta aktif LSD untuk varian V-Spec. Pengeremannya sendiri menggunakan cakram berventilasi buatan Brembo di keempat roda yang telah didukung sistem ABS. Untuk fitur safety terdapat 4 airbag dan juga sistem immobilizer. GT-R R34 sendiri juga turun di ajang balap seperti ajang Super Taikyu di Jepang dan juga di JGTC GT500. Tapi untuk JGTC mobil menggunakan mobil street yang tidak berbasis di jalan raya. R34 GT-R juga populer digunakan di film seperti di film Too Fast Furious serta Fast and Furious 4 dan juga muncul di berbagai macam video game mulai dari Gran Turismo hingga Need for Speed. Untuk produksi seri R34 sendiri berakhir pada tahun 2002. Dan untuk varian V-Spec ini hanya diproduksi sebanyak 4.193 unit saja. Dulu mobil ini tidak pernah dijual resmi, walaupun beberapa unit datang lewat importir umum. Dan salah satu R34 GT-R nih ada di showroom The Auto Hall di Peak 2. Lebih menariknya lagi nih, The Auto Hall ini menawarkan mobil dalam bentuk paket. Jadi ini ditawarkan bareng dengan R32, R33, dan R35. Yang kemarin R32-nya sudah Mbah bahas. Nah, jadi kalian ketika mau jadi kolektor GT-R, mau langsung punya semua, bisa langsung aja nih datang ke The Auto Hall.